ajaran-ajaran utamanya. Secara umum itu. Nanti kalau kamu baca di kitab-kitabnya atau ulasannya orang-orang di buku-buku, banyak yang ngomong ajaran Konfusianisme itu cara mentipologikan macam-macam. Tapi secara umum menyangkut itu. Yang pertama Zhengming, reification of names, meluruskan nama-nama. Ini kayak ganti jeneng kalau di Jawa, tapi bukan itu maksudnya. Yang kedua Yi, kebajikan. Yang ketiga Ren, kemanusiaan. Kemanusiaan isinya 3. Yang pertama Zong. Zong itu hati nurani pada orang lain, empati, itu Zong. Kalau di Antv, Zong itu kan alamat kamu gak dapat apa-apa. Tapi kalau di Konfusius, dengan Zong berarti hati nuranimu bagus. Kamu punya empati pada orang lain, itu berarti kamu punya Zong. Yang kedua Si, dan yang ketiga Xiao. Jadi kalau Si itu mementingkan orang lain, dirinya sendiri nanti saja nggak apa-apa. Kalau Xiao itu menghormati, menghargai orang lain. Yang keempat Li. Li itu ubudiyah, ibadah. Yang kelima Tianming. Tianming itu takdir, jalan langit, perintah langit. Jadi pokok-pokok ajaran moralitasnya Konfusius itu ada 5. Yang pertama reification of names. Yang kedua kebajikan. Yang ketiga kemanusiaan. Yang keempat prosedur ritual ibadah. Dan yang kelima takdir. Ini kayak rukun imannya Konfusius. Jadi hidup kita harus jelas, reification of name, identifikasi diri. Kita juga harus baik hati. Kita juga harus manusiawi. Kita harus menyembah, pasrah pada Yang Maha Kuasa, Li. Dan yang kelima fate, takdir. Kita lihat ya satu-satu. Zhengming, reification of name. Ini teori terkenal sekali dari Konfusius, menegakkan nama. Jadi ini kayak Aristoteles, principle of identity. Kalau di sabdanya Konfusius bilangnya, biarkan penguasa adalah penguasa, menteri adalah menteri, bapak adalah bapak, dan anak adalah anak. Itulah reification of names. Maksudnya apa? Berperilakulah sesuai identitasmu, sesuai kedudukanmu. Kalau sepak bola, yang kiper ya jadilah kiper, yang back ya jadilah back, yang striker jadilah striker. Kalau kacau, kamu akan kalah sepak bolamu. Kan gitu. Yang mahasiswa ya jadilah mahasiswa yang baik, yang dosen jadilah dosen yang baik, yang tani jadilah tani yang baik. Sekarang kan campur, enggak karu-karuan. Makanya Indonesia ini bingung. Yang pengusaha jadi wakil rakyat, yang pengacara jadi komentator, ya kan? Yang artis jadi politikus. Ya, jadi enggak karu-karuan, enggak jelas karepe apa. Ya tatanan sosial mesti rusak, enggak karu-karuan. Kalau mahasiswa sudah gaya jadi dosen, oh itu alamat sudah, ya kan? Atau kebalikannya, dosen gaya jadi mahasiswa, wah itu apalagi.
tidak sesuai fungsi dan kedudukannya, akan jadi masalah secara sosial. Kadang-kadang jangankan yang itu, yang paling dasar aja kadang-kadang kamu tidak bisa identifikasi. Misalnya, kamu itu cowok apa cewek sih? Loh, kadang-kadang keliru loh orang-orang itu. Sekarang yang cowok itu ngalah-ngalahi cewek, make up-annya, lamanya mandi, dandannya. Sekarang luar biasa. Gaya ngomongnya juga kadang-kadang kulitnya ngalah-ngalahi cewek lembutnya. Lu ndak jelas. Yang ceweknya tegas luar biasa, yang cowoknya malah kelemak-kelemek. Ndak jelas. Ini sumber kekacauan sosial pasti. Yang tani ya tetap aja jadi tani. Lakukan sebaik-baiknya sebagai seorang petani. Yang guru, jadilah guru. Lakukan sebaik-baiknya seperti seorang guru. Itulah reification of names. Yang kakak, jadilah kakak yang baik. Yang adik, jadilah adik yang baik. Yang menteri, jadilah menteri. Yang bapak, jadilah bapak. Itu prinsip besar secara sosial yang hari ini di Indonesia sering kacau balau. Secara struktur tidak jelas. Presiden aslinya pengusaha, DPR aslinya artis. Kemudian apalagi kiai aslinya pelawak. Loh, ya kan banyak sekarang. Pelawak itu kan sekarang banyak yang jadi kiai. Loh, apa umatnya tidak rusak itu? Kalau ndagel sih enak. Tapi isinya apa terus ngasih tahu masyarakat? Wong tugasnya ulama itu membagi ilmunya pada masyarakat, bukan dagelannya. Itu kan yang bikin kacau hari ini. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Kan sering ngomong kayak gitu. Itu sumber rusak sudah. Itu kayak kiper tapi pingin terkenal maju jadi striker. Ya kan? Hari ini tuh kan semua pingin maju, pingin masuk TV, pingin terkenal. Gak ada yang mau jaga gawang. Gak ada yang mau diem-diem, pokoknya tak beresin semua deh. Kalau ada yang mau ngerusak, tak bentengi. Gak masuk TV juga gak apa-apa. Gak ada yang kayak gitu sekarang. Sekarang semua pingin jadi striker. Jadi wilayah pertahananmu kosong. Akhirnya dibantailah kamu 4-0. Loh iya. Loh, ini cuma contoh kok. Jadi sejago-jagomu meskipun pemain terbaik dunia, kalau nggak ngerti posisimu, ya rusak permainannya. Jadi itulah reification of names. Identifikasi dirimu, siapa kamu, dan bermainlah di posisimu. Yang bapak, mainlah jadi bapak. Yang anak, mainlah jadi anak. Kadang-kadang kamu sudah mahasiswa, merasa pinter kuliah, begitu pulang kan kamu mainnya kayak bapak. Wah, bapaknya kasih tahu bapak nggak ngerti apa-apa. Bapak di rumah cuma kerja di sawah. Saya ngaji filsafat sampai sekian puluh kali, Pak. Mantep temen. Jadi kamu tidak ngerti posisimu. Loh, bapakmu mungkin wawasan filsafatnya nggak kayak kamu, tapi dia punya banyak pengalaman melebihi kamu. Secara kuantitas pengetahuannya banyak kamu, tapi secara kualitas lebih pas bapakmu. Bapakmu lebih banyak pengalaman, jadi dia ngerti kapan maju, kapan mundur. Pengalamannya banyak. Kayak sepak bola itu kan. Yang pinter itu mungkin gak terlalu banyak lari, sebentar-sebentar dapat. Tapi yang baru ngerti sepak bola mesti lebih capek dia. Mau muter lapangan, bal di mana dikejar. Ya kan? Tapi yang pinter gak terlalu capek. Itu orang tua kelebihannya di situ. Meskipun informasimu banyak, tapi kan kamu gak ngerti ilmu ini keluarnya harus kapan. Jadi Zhengming, prinsip pertama, identifikasi diri, tegakkan nama, tegakkan identitasmu.
Kalau kamu mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik dan semua orang ngakui bahwa ya, kamu mahasiswa yang baik. Kalau kamu jadi teman, berlakulah jadi teman yang baik dan temanmu juga ngakui kamu memang teman yang baik. Kamu jadi mahasiswa yang baik dan dosenmu ngakuni kamu memang mahasiswa yang baik. Nah, itu penegakan nama. Total dalam segala status yang kamu miliki. Yang jadi takmir yang baik. Yang jadi apalagi bisnis, yang dagang, yang kuliah, yang aktivis, jadilah aktivis yang baik dengan segala cirinya. Ya kalau saya tidak tahu aktivis yang baik itu yang kayak gimana. Yang total, Pak, saya total sekali Pak aktivisnya Pak, sampai kuliahnya tak cuekin, tidak lulus sampai semester 14. Nah, itu. Yo, kamu bukan mahasiswa yang baik, tapi aktivis yang baik. Jadi reification of names.